Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan sama Allah walaupun melalui daring ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPM. Kebetulan saya dikasih amanah untuk mempresentasikan yang namanya IPM. Mungkin sebagian teman-teman sudah paham apa itu IPM ya. Nah, di sini akan saya bahas tentang IPM. Sebelumnya, ini adalah hari ketika kalian fortasi ya, forum ta'aruf siswa yang dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Nah, apa sih fortasi itu ya? Fortasi adalah forum ta'aruf siswa, yaitu tentang semangat kalian, bakat dan minat, terus kalian bisa menemui potensi kalian. Nah, langsung aja. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa sih itu IPM? IPM singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM adalah suatu organisasi otonom dari Perserikatan Muhammadiyah. IPM merupakan gerakan Islam yang berdakwah amar ma'ruf bernahi munkar di kalangan pelajar. IPM mempunyai akidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. IPM itu jadi tangga pertama pengkaderan Muhammadiyah. IPM itu jadi wadah bakat dan minat para pelajar yang ada di sekolah Muhammadiyah. Nah, itu adalah IPM. Terus yang kedua, kita akan bahas tentang sejarah IPM. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah, berarti kita akan flashback pada masa lalu ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah IPM. Mulanya, IPM itu adalah merupakan salah satu bagian dari otonom Muhammadiyah lainnya, yaitu siapa? Pemuda Muhammadiyah. Yaitu pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta berlangsung Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang kedua, memutuskan bahwa Muhammadiyah membentuk organisasi khusus pelajar dengan nama IPM, yaitu pada tanggal 18 sampai 20 Juli 1961 diadakan Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta pada tanggal 18 Juli 1961. Dideklarasikannya IPM dengan ketua pertama adalah Hermanini Farid Ma'ruf dan sekretarisnya Muhammad Hisam Farid pada 22 Oktober 1992. Nah, itu adalah pertama kali IPM didirikan. Dan nama IPM itu diganti menjadi IRM oleh pimpinan pusat pada tanggal 18 November 1992 dengan alasan salah satu-satunya organisasi inter di sekolah adalah OSIS. Ya, untuk mempertahankan ya IPM, maka nama IPM diganti menjadi IRM. Dan di sini jangkauannya lebih luas. Nah, itu adalah sejarah nama IPM berganti menjadi IRM. Tapi pada tanggal 28 Oktober IPM diganti menjadi IRM, diganti kembali lagi namanya menjadi IPM, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2008 pada saat Muktamar IRM di Solo. Nah, ini adalah sejarah IPM. Nah, di IPM apa aja bidang-bidangnya? IPM bidang yang pertama yaitu bidang pengkaderan. Yang kedua adalah bidang organisasi. Yang ketiga adalah bidang KDI atau kajian dakwah Islam. Yang keempat adalah bidang PIP, pengkajian ilmu pengetahuan. Yang kelima bidang ASBO, apresiasi seni dan budaya. Yang keenam bidang advokasi. Yang ketujuh adalah bidang keipmawatian, yaitu bidang khusus untuk ipmawati atau yang perempuannya. Nah, apa tujuan IPM? Nah, tujuannya yang pertama apa? Yaitu berilmu, berakhlak mulia, dan terampil menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Nah, bila kau tak pernah belajar menjadi seorang pemimpin, maka kamu tak akan pernah bisa. Jadi dalam kehidupan ini kita harus belajar. Nah, jadi jangan sampai kita itu
tidak bisa merasakan pahitnya belajar. Kalau kita tidak sanggup untuk merasakan pahitnya belajar, maka kita akan jadi orang yang bodoh. Nah, lambang IPM itu adalah bentuknya seperti pena, bentuk segi 5 perisai. Runcing di bawah merupakan deformasi bentuk pena. Warna kuning berarti keilmuan, putih berarti kesucian, merah berarti keberanian, hijau berarti kerahmatan, dan hitam berarti ketauhidan. Gambar matahari yang berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM adalah kader mudanya Muhammadiyah. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku berarti pengetahuan, atau bisa berarti Al-Quran yang suci atau putih. Nah, tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab, warna hitam, dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam, karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Nah, tingkatan IPM. Tingkatan IPM yang pertama itu ada di tingkatan pimpinan pusat. Tingkatan pimpinan pusat yaitu berada di wilayah Indonesia. Yang kedua pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah itu berada di tingkatan provinsi. Yang ketiga di pimpinan daerah. Pimpinan daerah adalah berada di tingkatan daerah atau kabupaten atau kota. Yang keempat, pimpinan cabang, yaitu berada di tingkat kecamatan. Yang paling terakhir sendiri itu adalah pimpinan ranting, yaitu berada di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau di masjid-masjid Muhammadiyah atau di desa-desa. Nah, janji pelajar Muhammadiyah. Nah, ini nanti kalian akan mendengarkan ini setiap upacara. Nah, dalam setiap upacara di sekolah Muhammadiyah mesti disebutkan yang namanya janji pelajar Muhammadiyah. Yaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadar Rasulullah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji yang pertama apa? Berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, hormat terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Yang keenam, yang terakhir, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Itu adalah janji pelajar Muhammadiyah. Nah, Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah di sini kalian bisa baca ya. Nah, tugas kalian nanti ada. Nah, sekian dulu ya. Nun wal qalami wasturun, ini adalah salah satu motonya IPM, yaitu diambil dari surat Al-Qalam ayat pertama. Nun wal qalami wa ma yasturun, yaitu demi pena apa-apa yang dituliskan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.